Sekarang kita akan melihat cerita dari Pak Darso, Bapak Ibu. Pak Darso adalah seorang guru matematika, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang guru matematika di sebuah sekolah yang mengajar 28 murid. Adapun 28 orang tersebut, Pak Darso memperhatikan murid-muridnya, dan ternyata ada 3 orang yang termasuk anak yang cepat dalam mengerjakan tugas soal-soal perkalian. Nah, Pak Darso ini kemudian tidak ingin ketika anak tersebut tidak ada pekerjaan, sehingga mengganggu teman-teman yang lainnya. Akhirnya, Pak Darso pun berinisiatif untuk menyiapkan soal tambahan untuk ketiga anak tersebut, Bapak Ibu. Murid yang lain diberikan sebanyak 15 soal perkalian, sementara untuk ketiga anak yang cepat tadi diberikan tambahan 10 soal. Jadi totalnya yang 3 anak mengerjakan 25, yang sisanya mengerjakan 15 soal, Bapak Ibu. Lalu menurut Bapak Ibu, ketika Pak Darso memberikan treatment seperti ini di kelas, menurut Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ini sudah dapat disebut pembelajaran berdiferensiasi kah? Silahkan Bapak Ibu boleh berkomentar di kolom chat. Jadi ada 3 orang anak yang cepat dalam mengerjakan tugas soal perkalian, dan akhirnya Pak Darso pun berinisiatif untuk menyiapkan soal tambahan untuk ketiga anak yang cepat mengerjakan tugas perkalian tadi. Dan sisanya diberikan soal 15 soal, yang 3 anak diberikan 25 soal. Menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan Pak Darso ini sudah masuk ke dalam pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran perdiferensiasi? Ya, di sini sudah ada yang memberikan pendapat. Ada yang berpendapat belum, ada yang berpendapat sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu. Nanti saya bisa simpulkan ada 2 kubu ya, Bapak Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kita akan coba bahas bersama ya, Bapak Ibu. Menurut sudut pandang pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran paradigma baru, apakah yang dilakukan Pak Darso ini sudah berdiferensiasi? Sebelum kita bahas apa yang dilakukan Pak Darso di kelas, kita mau satukan sebuah definisi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Karena kita sedang membahas pembelajaran berdiferensiasi dengan paradigma baru, kita akan melihat definisi dari Tomlinson 2001. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi ini, Bapak Ibu, diartikan sebagai usaha, jadi guru melakukan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Wah, ini sudah mulai dapat kata kunci ya, Bapak Ibu. Ada usaha untuk apa? Menyesuaikan proses pembelajaran. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan belajar siapa? Siswa-siswa kita, masing-masing individu. Lalu kita coba bahas. Jika melihat kasus Pak Darso tadi, Bapak Ibu, dan kita lihat dari sudut pandang pembelajaran berdiferensiasi, artinya apa yang dikatakan Tomlinson ini dengan kata kunci usaha menyesuaikan proses pembelajaran, itu bukan berarti bahwa Pak Darso harus mengajar dengan 28 cara yang berbeda untuk 28 muridnya, Bapak Ibu. Bukan ya, Bapak Ibu. Bukan pula Pak Darso harus memperbanyak soal untuk peserta didik yang lebih cepat mengerjakannya. Lalu, bukan pula Pak Darso harus mengelompokkan yang pintar dengan yang kurang yang pintar dengan yang lambat, ya Bapak Ibu. Bukan pula Pak Darso ini harus memberikan tugas yang berbeda
pada setiap anak. Berarti tugasnya ada 28 jenis ya Bapak Ibu. Dan bukan pula pembelajaran yang semrawut, di mana guru harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus hari ke sana kemari untuk mengajari anak yang satu dengan yang lainnya di waktu bersamaan. Jadi, inilah yang mendefinisikan pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson, Bapak Ibu. Semoga ini memberikan gambaran awal bahwa bukan berarti harus membuat 28, bukan berarti harus memperbanyak soalnya agar yang lebih cepat tidak mengganggu teman lain.